Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Alkafi dengan NIM 0451836681, asal UP PJJ Kota Tarakan, jurusan Sistem Informasi, praktikum tugas 1, pemrograman berbasis perangkat bergerak. Tugas 1. Soal nomor 1, buatlah pola segitiga dari NIM. Ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh NIM 230411013. Digit terakhirnya 3, maka tinggi segitiganya ada 3. Buat program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Seperti ini. Jika tinggi segitiga sama dengan 5, maka baris terakhir menampilkan angka 1 sampai 5 dan seterusnya. Oke, kita masuk di sini menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya sudah siapkan program dari tugas praktikum ini seperti ini. Kita menggunakan PC versi 5.9.3. Lalu di sini kita menggunakan Node versi 24.11.0. Langsung saja kita ambil tugas 1. Kita ketik di sini. Untuk menampilkannya kita ketik di sini. Dikarenakan NIM saya itu 0451836681, maka digit terakhirnya yang diambil 1. Maka jadilah pola segitiga angka cuma 1. Bila kita ingin melihat pola segitiganya lebih terlihat, kita coba di sini ubah angka 5. Lalu kita save, lalu kita panggil lagi, maka polanya akan seperti ini, 1 sampai 5 tinggi barisannya. Ini untuk tugas soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, buatlah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret, ambil digit ketiga dari belakang. Jadikan beda atau step, buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contoh NIM 230411013, 2 digit terakhir adalah 13, berarti start dari 13, digit ketiga dari belakang ditambah 1, sehingga bedanya 1 step. Maka outputnya menjadi seperti ini, 13, 14, 15 hingga 22. Biasanya kita panggil di sini.
Di sini NIM saya 0451836681. Maka angka awal yang diambil adalah 81. Beda step digit ketiga dari belakang, maka 6 ditambah 1 jadi 7. Maka 10 angka pertama deret aritmatika ini seperti ini. 7 ini ditambah dari 81, maka tampilannya seperti ini: 81, 88, 95, 102, 109 hingga 144. Itu adalah untuk soal nomor 2. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Buatlah bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Contoh, NIM 230411013, 2 digit terakhir yaitu 13 ditambah 10 sehingga menjadi 23. Batas akhirnya 23. Maka outputnya akan 2, 3, 5 hingga 23. Di sini kita panggil hasil dari NIM saya 0451836681. 2 digit terakhir yaitu 81. Maka batas akhir pencarian sesuai dengan soal nomor 3, 81 ditambah 10 yaitu 91. Bilangan prima dari 1 sampai dengan 91 akan menghasilkan angka yang dimulai dari angka nomor 2, 3, 5, 7, 11 hingga angka terakhir 89. Karena angka 90 tidak termasuk dari bilangan prima, maka hasilnya seperti ini. Demikian dari soal nomor 3. Lalu kita masuk ke bagian penjelasan dari komponen-komponen. Komponen yang NIM awal menggunakan deklarasi atau sintaks seperti ini: const kasih NIM, kemudian string sama dengan NIM kita, tanda petik, dan titik 2. Penjelasannya mendeklarasikan konstanta NIM bertipe string dengan nilai nomor induk mahasiswa. Lalu ambil digit terakhir, yaitu menggunakan deklarasi atau sintaks const digit terakhir titik 2 string sama dengan NIM dot slice dan kurung -1. Penjelasannya menggunakan metode slice -1 untuk mengambil karakter digit terakhir dari string NIM. Hasilnya adalah string 7. Konversi ke angka: const tinggi titik 2 number sama dengan persen atau digit terakhir, menggunakan fungsi persen untuk mengkonversi string 7 menjadi bilangan bulat 7. Variabel
tinggi ini akan menjadi batas jumlah baris pada segitiga. Komponen cetak informasi menggunakan dekorasi sintak console.log. Fungsi bawaan yang digunakan untuk mencetak pesan konsol digunakan di awal untuk menampilkan NIM dan nilai tinggi yang didapatkan. Kemudian nomor 2 di sini kita menggunakan dekorasi const NIM 2 string sama dengan 0541, yaitu NIM ini. Komponennya konstanta NIM mendeklarasikan konstanta bertipe string yang menyimpan NIM sebagai sumber data. Kemudian kita menggunakan deklarasi const jumlah deret titik 2 number sama dengan 10, yaitu komponen konstanta jumlah deret. Mendeklarasikan konstanta bertipe number yang menentukan jumlah suku yang akan dibuat dalam deret, yaitu 10. Kemudian komponen yang digunakan deklarasi const deret number kurung kurawa buka dan titik sama dengan kurung kurawa bukan titik. Komponen ini adalah array deret mendeklarasikan konstanta bertipe array of number yang diinisiasi sebagai array kosong. Array ini akan menyimpan suku-suku deret antar berdasarkan deklarasi komponen dari logika atau perhitungan. Const angka awal str titik 2 string sama dengan nim dot slice min 2 nim dot slice min 2 mengambil dua karakter terakhir dari string nim 37, hasilnya adalah string. Const angka awal number persen angka awal str parcel mengubah string 2 digit 37 menjadi bilangan bulat. Ini adalah suku pertama deret dari ini 37. Kemudian const beda string name slash min 3 min 2 itu name dot slash min 3 min 2 mengambil digit ketiga dari belakang name untuk 04518737. digit ini adalah 7, hasilnya adalah string. Kemudian kita masuk nomor 3, komponen fungsi. Deklarasi sintaknya itu fungsi, yaitu function is prime. Kata kunci function digunakan untuk mendeklarasikan fungsi bernama is prime. Kemudian komponen dari parameter menggunakan deklarasi sintaks dalam kurung 6.2 number. Fungsi menerima satu parameter wajib bernama 6. Anotasi tipe number menunjukkan bahwa input harus berupa angka. Tipe kembalian atau boolean. Anotasi tipe ini menentukan bahwa fungsi wajib mengembalikan nilai bertipe boolean atau true atau or false. Kondisi awal yaitu menggunakan sintaks if, kemudian buka kurung num seperti ini, lebih kecil sama dengan 1 titik kurung kurawa return false, kemudian ditutup. Ini adalah kasus dasar bilangan 1, 0 dan bilangan negatif bukan prima, jadi fungsi langsung mengembalikan false. Pengulangan komponennya menggunakan sintaks for let sama dengan 2, kemudian sama dengan net sport 6, mendeklarasikan perulangan for untuk menguji pembagian loop dimulai dari 1, 2, 5 dan hanya berjalan hingga akar kuadrat dari 6. Batasan hingga 6 adalah optimasi standar karena jika sebuah bilangan memiliki faktor lebih besar dari dia, pasti juga akan memiliki faktor yang lebih kecil yang sudah teruji. Pengecekan pembagian itu menggunakan sintaks if, kemudian num persen I sama dengan 3 kali 0,
kemudian buka kurung kurung return false. Ini adalah pengecekan inti operator modul. Desain digunakan untuk mencari sisa pembagian. Jika pembagian 6 adalah 0, berarti 6 habis dibagi, yang menandakan bukan bilangan prima. Fungsi segera mengembalikan false. Nilai kembalian akhir return false, return true. Jika loop selesai tanpa menemukan pembagi, tanpa arah mengembalikan false, artinya bilangan tidak memiliki sektor selain 1 dan dirinya sendiri, sehingga fungsi mengembalikan true adalah bilangan prima. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan ataupun kesalahan ucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.